kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Masih bersama saya tentunya Tiffany Raitama. Bagaimana seminggu terakhir semuanya? Tetap semangat menjalani aktivitas ya. Nah kalau kita ngomongin soal semangat, memang ya semangat itu adalah hal yang paling prioritas, yang paling kita harus miliki untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Nah di Talk is Fun kali ini saya akan menghadirkan beberapa kisah dari orang-orang, dari para penyintas yang sudah berhasil melewati fase kritis dalam hidup mereka. Ya, mulai dari ada penyintas kanker, kemudian juga ada stroke gitu. Nah yang pertama, sosok yang satu ini teman saya berhasil melewati fase kritis selama 9 hari, ya, koma selama 9 hari, bahkan cuci darah selama 80 jam. Seperti apa kisahnya? Kita lihat tayangan yang satu ini. Kesempatan hidup kedua terjadi pada beberapa orang di dunia. Kesempatan itu juga dialami oleh Jerry Arvino yang merupakan seorang penyiar. Sosoknya yang ceria dan energik ini ternyata pernah didiagnosis sejumlah penyakit dalam satu waktu, yaitu gagal pompa jantung, paru-paru penuh cairan, ginjal tak berfungsi, hingga radang selaput otak. Akibatnya, ia tak sadarkan diri dan mengalami fase kritis selama 9 hari. Dalam fase kritisnya itu, ia mengaku melakukan perjalanan spiritual dengan melihat berbagai fenomena. Namun, mukjizat itu memang nyata. Jerry akhirnya sadar dari mati surinya itu dan bisa kembali menjalani kehidupan di dunia. Melewati fase kritis yang mungkin bisa dibilang koma 9 hari, kemudian diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa hidup kembali, ya, kemudian melewati proses penyembuhan dan akhirnya bisa beraktivitas normal seperti sekarang. Sudah hadir bersama saya ada Jerry Arvino. Jer, apa kabar Jer? Baik. Biasanya kita ngomongin olahraga, ternyata di balik perjalanan itu ada kisah perjuangan ya. Yes. Tadi mungkin kita sudah kasih sedikit gitu ya bagaimana perjuangan Jerry melewati fase kritis koma 9 hari. Jadi apa penyebabnya? Oke, sebenarnya kalau penyebab kayaknya sampai sekarang juga diagnosa dokter waktu itu tuh nggak begitu clear gitu ya. Sebenarnya apa alasan utamanya kenapa bisa sampai separah itu gitu ya? Karena kan lumayan komplikasi ya. Complicated banget, ada namanya kardiomiopati. Jadi si jantung itu kan harusnya mompa darah gitu kan. Nah dia tuh si jantungnya mompanya tuh nggak bisa kepompa gitu karena otot jantungnya lemah. Jadi nggak memompa gitu. Nah otot jantung lemah itu karena kekurangan oksigen katanya. Dan ini bukan turunan, tapi karena misalnya pola hidup dan juga pola tidur gitu. Nah karena nggak bisa memompa darahnya, jadi darahnya tuh nggak ngalir dengan baik, akhirnya banyak numpuk di paru-paru. Jadi ada mungkin diagnosa asumsi gitu kayak pneumonia ya, yang kayak paru-paru basah gitu. Jadi kayak aku lihat di ronsen tuh si paru-paru itu putih gitu warnanya, putih kayak putih tembok gitu. Bukan kayak, asap bukan ya? Asap kayak orang ngerokok ya, karena aku nggak ngerokok, aku jarang juga minum alkohol. Jadi si putih gitu warna si paru-parunya karena itu udah ada mungkin campuran darah kotor atau apa ya, semua cairan kali ya yang di tubuh gitu. Nah terus juga ada namanya acute kidney injury, cedera ginjal akut. Itu aku sampai dicuci darah nih ya, ini ditusuk gitu sekitar 80 jam. Itu kayaknya ya karena aku tuh dulu kan lumayan apa ya, bener-bener padet banget gitulah. Kayak sambil siaran radio, terus sempet di agensi juga, aku ambil master juga waktu itu. Jadi dopingnya itu aku suka minum minuman energy drink gitu loh, minuman energy drink tapi tiap hari sama kayak obat yang buat ngeboost. Nah mungkin karena tiap hari, nah dan konsumsinya sore ke malam gitu kan, sebenarnya kan tubuh kita nggak butuh sebanyak itu si miligram vitamin C-nya gitu, jadi mengendap di ginjal akhirnya. Sebelum akhirnya, jadi begitu dibawa ke rumah sakit itu apa dulu permasalahannya, apa indikasinya? Oke, jadi waktu itu tuh aku meriang
Oke. Meriangnya tapi yang kan biasanya kalau meriang tipis ya udah tetap aktivitas gitu emang Ya. pengennya nggak merasa Gerges-gerges iya, aja. kayak sleep is for the weak gitu. Iya. Bahkan dulu aku punya hashtag sleep can wait gitu. Saking. Jadi itu kan kayak aku pikir simbol kerja keras gitu kan. Iya. Teman-teman juga suka pakai soalnya atau followers suka pakai hashtag itu. Emang sehari Kayak- berapa sih tidur? Nah, sebenarnya kalau tidur itu kalau si total jamnya sebenarnya nggak terlalu parah, cuma polanya kalau kata dokter. Jadi kalau misalnya tidur mungkin aku masih 6 jam masih dapat lah gitu misalnya. Tapi misalnya jam 2 ke 8 Oh. atau misalnya sekalinya 8 jam tuh misalnya jam 4 ke 12 gitu. Nah itu pola tidur yang berubah, menurut dokter itu juga bikin tubuh kaget dan nggak bagus juga. Karena kan katanya kita tuh badan punya namanya body alarm ya, kayak kita bisa bangun misalnya jam 9. Ya kita mau libur juga bangun jam 9 kan, tapi tidur lagi gitu, atau jam 7. Pasti semua orang tuh punya body alarm gitu. Sama katanya tidur juga sebenarnya kisaran tidurnya harus sama supaya badan juga menyesuaikan gitu. Jadi bukan cuma jam tidur, tapi pola tidur. Pola tidur. Pola jamnya gitu. Nah itu penting juga. Terus tadi kalau awalnya gimana? Jadi ya awalnya meriang-meriang gitu, tapi aku tuh sering kayak gitu, flu, batuk itu tuh sering lah. Karena kan aku kerja juga pakai suara, jadi kayak ya mungkin Ya, capek, banyak ekspor di situ lah banyak, segala macam. Nah terus pas meriang gitu-gitu, demam, ya ini biasa aja, paling juga mentok-mentok banget tipes gitu pikirnya, ya kan, nggak akan sampai gimana. Tapi parah banget, sampai aku harus cancel siaran dan siaran radio dan bola waktu itu, siaran Liga 1 waktu itu. Terus akhirnya nggak kuat, aku ke tempat orang tua. Nah pas di tempat orang tua tuh udah pas mau nyampe aja kayak brek aja, langsung kayak mau jatuh gitu. Terus akhirnya aku minum makan apa nggak bisa, keluar lagi, muntah lagi, bahkan agak cenderung kuning gitu. Nah Asem akhirnya dibawa ke IGD, dinyatakan infeksi lambung. Awalnya gitu, infeksi lambung tidak membaik, abis itu geser ke ruang rumah sakitnya. Ruang rumah sakitnya aku dikasih kayak nebulizer ya, yang asap-asap itulah. Nah terus pas dikasih nebulizer itu nggak lama tuh, aku tuh kayak sesek kan, terus kayak ada gitu. Jadi di daerah sini gitu, jadi kayak suaranya aku cenderung bisa denger gitu loh, karena udah mulai naik kan dia. Jadi ternyata kayaknya itu tuh nggak sakit? sakit. Sakit. Makanya aku pengen gitu. Kayak dahak ya, Iya keluar. kayak dahak tapi ganggu dan rada perih karena ternyata itu kan darah. Itu bercak dan riak darah. Karena kan tadi aku bilang ya, darahnya semua ngumpul di sini, mungkin udah overload sehingga dia tuh mau meluap gitu lah. Itu yang aku rasain sih. Sebelum aku akhirnya dibawa ke namanya ruangan intermediate gitu ya. Itu aku dipasang ventilator gitu. Oke, nah setelah dipasang ventilator, akhirnya bisa koma 9 hari, kritis 9 hari, kemudian cuci darah sampai 80 jam, itu gimana? Oke, jadi pas aku ventilator sebenarnya kalau nanya aku nggak tahu apa-apa abis itu. tapi aku nanya maksudnya keluarga ya yang di situ. Jadi aku ventilator, terus ya udah karena ini penyakitnya itu nggak ketahuan sebenarnya dari mana, kenapa, ini sebenarnya diagnosa clear-nya apa. Akhirnya kan ada asumsi-asumsi yang bermunculan sepanjang berjalan gitu katanya. Jadi ada yang bilang aku mau diambil sumsum tulang belakang atau untuk mengetahui itu bakteri atau virus, ada kayak gitu, sempat mau buat tes. Lakuin tes itu. Terus karena aku punya kandungan namanya CD4, CD4 itu tuh kayak strongest warrior-nya imun kita gitu. Jadi kalau misalnya penyakit-penyakit yang berat, dia akan muncul untuk bisa ngelawan si penyakit itu. Mungkin correct me if I'm wrong ya, namanya apa, tapi kalau nggak salah itu waktu itu CD4, itu yang biasa lawan penyakit-penyakit berat. Nah, jumlah si CD4 aku lupa pastinya, tapi jauh banget. Kayak misalnya harusnya 2000 sel orang gitu. normal gitu ya. Misalnya aku lupa ya, mungkin 2000 sel, aku cuma 160 gitu. Nah, itu kan berarti ada yang menggerus si imun-imun ini kan. Akhirnya pada nggak tahu ini apa gitu. Aku sempat dites HSV, HIV, hepatitis B, terus flu burung gitu. Karena ini adalah penyakit-penyakit yang katanya akan menggerus imun dan mematikan si CD4 tadi. Jadi katanya coba di 3 rumah sakit gitu ya, kalau nggak salah yang berbeda. Tapi ya negatif, maksudnya aku soalnya nggak ngelakuin kayak yang aneh-aneh gitulah. Itu sih.
sebenarnya, cuma belum tahu kenapa. Cuma ya akhirnya asumsinya dari cerita-cerita ya mungkin karena kurang minum. Karena iya istirahat. kalau lihat lifestyle-nya kan olahraga, sama sekali nggak ngerokok, Iya. ya kan, bukan alkoholik. Iya, iya. Ya sehat aja kan hidupnya, Iya, sebenarnya. tapi Cuma ada satu tuh. itu dia, sleep cannot wait sih sebenarnya. Ya itu karena aku tadinya hashtag kan sleep can wait, tapi kalau kata teman-teman aku hampir sleep forever gitu. Jadi ini biar fun ya. Aduh. sekarang bisa ketawa ya, Sekarang bisa Jer? ketawa, jujur, tapi Itu kan tahun berapa? 2019. Oke, fase kritis 9 hari. Gimana melewati itu? Jelas lupa, tapi bagaimana perjalanan spiritual saat melewati fase kritis itu gitu? Tau gak sih, Van? Pertanyaan hampir semua orang ya, maksudnya yang deket sama aku gitu. Lu lihat Tuhan nggak? Gitu pasti. Aku bilang, aduh sayangnya enggak lagi. Hampir saja aku tahu Tuhan kita. Tapi sayangnya enggak, tapi jujur ada beberapa pengalaman yang apa ya, bisa dibilang, aku bisa bilang gini. Jadi kalau ada orang tua kita atau keluarga kita yang misal maaf sekarat gitu ya, atau koma, itu kan kadang mereka tuh ingin berkomunikasi sama kita, tapi kita nggak bisa merespon segala macam, tapi mereka melakukan cara-cara. Misalnya contoh, kalau ada, kan suka ada cerita-cerita atau mungkin kita punya pengalaman kayak kalau kita datang, tiba-tiba mereka menggenggam kita, atau kayak tiba-tiba nangis, kan suka cerita gitu tuh, ada mau senyum, ada mau gerakan-gerakan, nah itu cara komunikasi. Dan kadang kita suka juga kan ada denger, misalnya nungguin anaknya datang dulu baru misalnya pulang gitu ya. Itu kan cara berkomunikasi juga dan cara survival orang tersebut ya, beliau untuk bisa menyampaikan pesan atau segala macam. Tapi kalau kita kan suka misalnya yang kuat ya, semangat ya, atau bacain doa gitu ya sesuai agama masing-masing. Kan pertanyaannya denger apa enggak? Aku bisa pastikan denger. Mereka pasti denger, karena aku denger. Gitu. Nah, cuma yang ke-translate mungkin beda. Contoh gini, jadi papa aku ingat banget papa aku tuh nepuk bahu aku ini. Dia bilang, Jer, jadi pasti bisa ya, gitu. Kan bisa bangun kan, bisa sehat, sembuh gitu. Nah, yang aku lihat di masa itu, aku inget ya, karena ini clear banget di kepala aku, itu kayak aku main Ninja Warrior gitu loh. Kayak main Benteng Takeshi. Iya, jadi kayak manjat-manjat, loncat-loncat di bawahnya air gitu. Terus kayak ada mungkin Megatron gede, terus tulisannya kayak bendera Indonesia, Jerry Arvino, misalnya 5,8 detik gitu. Itu memorinya? Itu salah satunya lah. Okay. Jadi cukup aneh juga. Tapi kalimatnya kan sama kan, jadi pasti bisa. Tapi aku pikir bisa menang lomba. Pas yang abis aku olahraga segala macam itu capek, itu katanya di aslinya ya, katanya pas lagi di ICU kaki aku naik gitu. Jadi tidur kakinya naik gitu kan, orang, apakah ini kesurupan, kerasukan, setan ICU gitu kan? Atau udah mau sadar gitu iya, kan? nggak tahu. Tapi kan kaki yang naik aneh banget kan. Iya. Oh, aku ada kayak gini, gitu-gitu aja tangannya kan aku diikat-ikat gitu kan, tapi mau gini-gini. Itu mereka pikir jadi kayak MC deh gitu. Tapi aku kasih tahu, MC nggak mungkin ngapain gini-gini gitu. Sebenarnya aku inget ya, aku di sebuah stadion, abis itu ada kerusuhan fans. Jadi panpelnya bilang, coba dong speech gitu. Hei, kita semua bersaudara gitu. Sampai momen terakhirnya ya, aku cerita momen terakhirnya aja. Jadi kan aku pindah-pindah negara gitu lah. Tiba-tiba di Jerman, tiba-tiba di Surabaya, tiba-tiba di mana. Padahal negara itu aku belum pernah datang gitu. Tapi ada icon negara tersebut yang bikin aku lihat, oh itu di sini. Pas ending, jadi aku di sebuah basement gitu, gelap banget. Cuma ada satu ruangan kecil, mungkin segini lah ya, segini, ada cahaya dari dalam. Ya udah aku masuk. Pas aku masuk, cuma ada kayak gini nih, tapi kecil doang gitu. Terus ada kasur satu. Terus habis itu aku tidur di kasur itu. Nah, pas aku tidur di kasur itu, terus aku melek kan. Nah, pas aku melek, ada keluarga aku gitu. Ketika berarti 14 Juli ya? Sadarnya ya? Iya, pertama kali sadar Juli, 19, ya kan? Apa yang dilakukan pertama kali atau mungkin apa yang diingat ketika pertama kali sadar? Aku cuma lihat terus ada keluarga aku, terus aku pura-pura jantungan gitu. Gitu. Jadi kan aku iseng aja kerjain, apa nih rame-rame. Gitu. Kan aku nggak tahu aku jantungan sebenarnya waktu itu. Jadi pengen ngelawak aja, maksudnya biar terus mereka kayak marah gitu, nggak lucu ya. Duh, kenapa nih gue? Gitu. Ya tapi aku ngelihat ada orang terus badan aku tuh bintik-bintik merah.
Terus Iya, kayak ini aku udah brewok banget, kayak kan nggak bisa cukur segala Iya. macam. Melewati fase kritis, kemudian recovery-nya pun berapa lama waktu itu? Recovery fisik atau mental ya, kalau fisik dan mental ya sebenarnya mungkin 1,5 bulan ya. Sebulan setengah. Ya maksudnya aku tuh kalau nggak salah tuh 1,5 bulan atau bulan kedua baru bisa nge-MC pertama kali. Maksudnya bisa keluar lagi, tapi dengan masih ya itulah ya. Oke. Apa perubahan paling besar dan pembelajaran paling besar setelah melewati itu semua, Jar? Perubahan besar jelas jam tidur. Kalau sekarang tuh sangat selektif lah ya. Kalau misalnya kecuali yang siaran pagi, misalnya emang harus itu. Tapi nggak. Kalau dulu kan kayak tiap hari banget, kayak Senin sampai Minggu. Dan aku merasa aku tuh nggak punya me time bahkan. Jadi me time aku itu kerja, karena aku suka kerjaan aku. Dulu aku ngerasanya kayak gitu ya. Sekarang tuh aku ada dari seminggu lah. Paling nggak aku minimal aku ada one day off. Maksudnya one day off yang di rumah tuh pokoknya cuma admin day gitu atau enggak. Ya istirahat ya kan? istirahat, maksudnya nggak benar-benar gimana gitu. Karena dulu kan Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu juga misalnya aku nge-MC apa segala macam gitu. Jadi itu akan sangat berpengaruh juga. Cuma kalau pembelajaran yang menurut aku penting banget buat aku adalah filter pertemanan. Ternyata aku jadi tahu gini. Jadi aku tuh kan kayak orang bilangnya people pleaser gitu lah. Jadi kayak temen banget. Jadi kayak misalnya, contoh simpelnya misalnya kamu putus. Nah kalau kamu putus, aku akan nyamperin kamu dimanapun. Misalnya kamu telepon, jadi aku putus nih. Kan mestinya kan kamu mau curhat ya kamu nyamperin aku kan. Nah aku tuh kayak gitu loh, kayak lo lagi kenapa, jam berapa, ya udah aku temenin. Itu contoh simpel lah. Intinya adalah segitunya banget. Nah tapi ternyata seiring kita gede, yang aku rasain ya, seiring waktu juga, sebenarnya nggak semua orang worth our time and energy. Dan itu lumayan mengubah aku banget sih. Kayak mendingan aku spend time sama orang-orang yang bener-bener peduli sama aku, dan aku spend time sama diri aku karena aku harus peduli sama aku. Aku nggak tahu ini orang setuju apa nggak. Menurut aku sehat itu nggak mahal, sakit itu mahal. Karena kalau kita bener sehat nggak mahal sih. Gitu kita bisa makan misalnya greens ya, makan yang yang sehat-sehat gitu kan. Sakit itu mahal, makanya harus hidup sehat. Ya ada banyak hal dan aku ngerasa tugas aku di dunia belum kelar gitu. Aku ngerasa itu sih. Kayak makanya aku pengen ya ngasih dampak sebesar mungkin gitu, sebanyak mungkin buat orang-orang gitu, biar ya karena pasti ada maksud kenapa Tuhan masih ngasih nyawa aku tambahan, entah mungkin buat keluarga aku, mungkin buat lingkungan aku, mungkin buat negeri ini gitu ya, gitulah. Thank you for sharing. Sehat-sehat ya, Jar ya. Hidup tidur harus pola tidur pokoknya ini yang paling penting dijaga. Makanya dulu ya. hashtag kan sleep can wait. Kalau sekarang work hard, play hard, istirahat. Bener juga. Oke, thank you for sharing. Makasih udah datang juga ya, Jar ya. Ya selain Jerry juga banyak kita bisa belajar sekaligus mungkin menjadi motivasi ya untuk Anda semua yang saat ini mungkin ada di kondisi yang sama, bagaimana bisa melewati masa-masa yang berat, fase kritis gitu, sehingga bisa mendapatkan kesempatan kedua. Nah setelah ini saya akan menghadirkan ada seorang penyintas stroke, bagaimana kisah dan juga perjuangannya. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Hidupnya sehat, berolahraga, rajin lari, rajin sepeda. Kok bisa kena stroke? Itu kan secara fisik ya, Kak. Yang nggak dilihat secara fisik kan, orang-orang nggak bisa secara fisik nggak lihat gitu. Adalah pikiran. Jadi pikiran yang nggak sehat itu salah satu pemicu hipertensi saya.